Selamat datang dan selamat menikmati. Demon King bejer Diaz. Dia tidak pernah menyangka akan datang hari di mana sihir api hitam kebanggaannya tidak dapat membunuh hero dan sebuah pedang akan menancap di jantungnya. Sebelum menjadi Demon King, Diaz memasuki Akademi Militer Demon King dan lulus sebagai murid terbaik. The Demon King Standards adalah teori yang dibuat oleh Demon King pertama dan menjadi pondasi di dunia demon. Diaz meneliti teori itu melebihi yang lainnya dan mengikuti semua ajarannya. Seperti yang tertulis dalam panduan itu, Diaz mendirikan tower, menculik putri kerajaan, dan mengembangkan hero yang datang untuk menyelamatkan putri. Bagi seorang Demon King, ketakutan dan kesedihan adalah makanan terbaik yang bisa didapat. Tapi kalau membunuh mereka terlalu cepat, akan sangat sia-sia. Membantu hero bertumbuh, kemudian memakannya. Semakin kuat hero, akan semakin lezat rasanya. Diaz mengikuti semua ajaran dan panduan dari The Demon King Standards, lebih baik dari siapapun. Menguasai dunia hanyalah masalah waktu saja. Diaz sudah menyerap banyak kesedihan dan kemarahan dari hero dan para manusia. Diaz menjadi Demon King terkuat. Diaz tidak mengerti kenapa akhirnya mengenaskan. Diaz pun bertanya kepada hero, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Hero itu menjawab, kalian Demon King selalu mengatakan hal yang sama. Dirimu sendirilah yang membuat situasinya menjadi seperti ini. Demon King selalu menculik putri kerajaan yang paling terkenal dan meninggalkan petunjuk kepada kita untuk datang menghentikan Demon King. Kamu Demon King bodoh, semestinya kamu membunuh raja saja. Dengan itu kerajaan akan dalam kekacauan. Mendengar perkataan hero, Demon King merasa kalau yang dikatakan hero ada benarnya. Jika raja mati, orang-orang akan mengincar posisi raja yang kosong dan mereka akan bertarung satu sama lain. Tapi itu melawan ajaran The Demon King Standards. Hero mengatakan, jika kita tidak pergi ke tower, kamu akan mengirim monster lemah ke desa dan itu melatih kita bertarung. Saat kita mencapai tower, keadaannya malah lebih baik di sana. Lantai pertama tower selalu berisi monster lemah, jadi kita mendapatkan XP dan memantapkan kemampuan kita. Sebenarnya Demon King sangat berhati-hati menjaga hero agar tidak mati terlalu cepat, agar dia dapat menyerap energi lebih banyak. Karena itulah ajaran yang Demon King dapat dari panduan. Hero mencabut pedangnya dan berkata, jika tower sudah membosankan, kita hanya perlu membunuh Demon King. Lalu akan muncul Demon King dan tower yang baru. Benar-benar tempat berburu yang baik bagi kita para hero. Mendengar perkataan hero, yang lainnya bersorak sembari mengejek kalau Demon King adalah yang terbaik membuat mereka semua semakin kuat dan berterima kasih atas tempat berburu yang Demon King sediakan. Hero berkata, kamu tetaplah Demon King yang kuat untuk kali ini. Beberapa hero mati di tanganmu. Tapi itu juga yang membuat dirinya terkenal, jadi ia tidak akan komplain. Kalau begitu, selamat tinggal Demon King. Demon King tidak dapat menerima kalau dia akan mati dengan menyedihkan seperti ini. Demon King mengumpulkan tenaga terakhirnya. Tapi sebelum Demon King dapat melakukan apa-apa, kepalanya sudah dipenggal oleh hero. Saat melihat tubuh Demon King bercahaya, hero memperingatkan yang lainnya untuk segera menjauh. Tapi sudah terlambat, semua hero mati terkena ledakannya. Di ujung kematiannya Demon King bertanya-tanya. The Demon King Standards adalah kesalahan. Jika dia tahu kalau para hero memanfaatkan panduan itu, dia tidak akan pernah mengikuti panduannya. Jika dia diberi kesempatan, Demon King bersumpah tidak akan mengirimkan goblin, melainkan orc saja. Demon King membuka matanya saat dia mendengar namanya dipanggil Diaz. Demon King pun kebingungan mengapa dia masih hidup. Demon King pun maju saat dipanggil untuk ke depan. Kepala akademi berkata, Berze Diaz, kamu adalah lulusan terbaik. Mengapa kamu berlaku aneh di hari kelulusan? Saat melihat lencana merah, Demon King mulai sadar. Kalau lencana merah diberikan kepada setiap murid yang lulus dari Akademi Militer Demon King, Demon King mulai teringat kembali, ini adalah 15 tahun lalu, acara kelulusan di Akademi. Saat ini dirinya masih seorang murid, dan bukan Demon King. Diaz yang menjadi lulusan terbaik, diminta untuk membacakan The Demon King Standards. Diaz berpikir, dirinya cukup muak melihat itu. Dia mengingatnya sampai ke titik koma. Ajaran dan panduan yang dirinya ikuti sepanjang hidupnya.
Sampah yang membuat dirinya mati mengenaskan dan menjadi mainan bagi para hero. Sekarang dia harus membacakannya dengan keras. Bersumpah lagi di hadapan semua orang dan mengikutinya selama hidupnya. Dias mengatakan dirinya tidak akan membacakan itu. Ia tidak akan mengambil sumpah sebodoh itu. Mengikuti ajaran itu adalah kebodohan dan gila. The Demon King Standards adalah sampah. Itu adalah hari di mana lulusan terbaik dalam sejarah Akademi Militer Demon King menjadi lelucon sepanjang masa. Archduke Arcane sangat marah kepada Dias dan berkata, "Berze Dias, kamu layak untuk dieksekusi di tempat karena berani menghina The Demon King Standards. Tapi mengingat talenta Dias yang sangat luar biasa, kita akan memberi Dias satu kesempatan terakhir. Tarik pernyataan tidak masuk akal kamu sekarang dan minta maaf kepada seluruh demon. Jika kamu menolak, kamu akan ditempatkan di Arin." Para demon terkejut mendengarnya, karena Arin adalah dimensi di mana para Demon King banyak yang mati. Itu sama saja dengan memberi hukuman mati. Archduke Arcane juga menjelaskan kalau Arin adalah tempat terburuk untuk memulai sebagai Demon King. Di luar dugaan, Dias malah meminta dikirim ke Arin, karena dia ingin membuktikan kalau panduan Demon King adalah sampah. Archduke Arcane mengatakan, "Kamu sungguh tak tertolong lagi. Berze Dias, segera diefektifkan. Lokasi penempatan kamu adalah Arin. Kamu tidak akan menerima privileges apapun yang biasanya diberikan kepada calon Demon King dan tidak akan ada demon yang menemanimu. Sampai penaklukan diselesaikan, kamu dilarang untuk kembali ke Demon Realm." Dias pun berpikir, dia sudah menyangka ini akan terjadi setelah membuat kekacauan. Arin, tempat di mana hero membunuh dia sebelumnya. Bahkan sebelum terlahir kembali, dulunya dia memilih Arin. Ia pikir sebagai demon terkuat seperti dirinya, dapat mengalahkan yang tersulit. Arogansi itu membuat dirinya kehilangan nyawa. Terlalu banyak hero yang mengeksploitasi panduan Demon King. Dirinya tidak akan membiarkan itu terjadi untuk kedua kalinya. Untuk kali ini, dia yang akan mengeksploitasi itu. The Hero Standards. Lulusan terbaik dari Akademi Demon, Gordon Dirick. Jika Akademi Demon King melatih Demon King, maka Akademi Demon melatih demon yang akan melayani Demon King. Regulasi Demon Realm, demon terbaik melayani Demon King terbaik juga. Saat Gordon mendapati kalau dia akan melayani Berze Dias, dia kesenangan setengah mati. Gordon tahu kalau Dias adalah keturunan langsung Demonic Dragons, jenius yang muncul 100 tahun sekali yang akan diingat dalam sejarah Demon Realm selamanya. Bersama Berze Dias, Gordon yakin kalau mereka berdua dapat menaklukkan dimensi manapun. Dan tentunya Gordon juga berharap kalau namanya akan tercatat juga dalam sejarah Demon Realm. Semua harapan Gordon runtuh hancur berantakan saat Gordon melihat sendiri kekacauan yang Berze Dias lakukan saat upacara kelulusan. Sesuai dengan regulasi, Gordon tetap dikirim untuk melayani Berze Dias. Dias tak menyangka kalau dia mendapatkan demon yang akan menemaninya. Dias pun menyambut kedatangan Gordon dengan tangan terbuka. Gordon sembari menarik rambutnya, bertanya kepada Dias, mengapa Dias menghina The Demon King Standards? Sekarang dia akan ikut mati juga. Dias pun memperingatkan Gordon agar tenang, karena rambut Gordon bisa rontok jika ditarik seperti itu. Tapi menurut Gordon, rambutnya bukanlah masalah utamanya sekarang. Dias pun kebingungan dengan sikap Gordon. Sebelum kembali ke masa lalu, Dias ingat kalau Gordon dulunya sangat tenang dan percaya diri. Dias menebak mungkin itu dikarenakan situasi yang cukup berbeda jauh dengan yang sekarang. Tapi jika Dias mengatakan kalau dia kembali ke masa lalu, Gordon pasti menganggap dia sudah gila. Gordon pun kembali tenang dan mulai menerima kenyataan yang menimpanya. The Demon King Standards, peraturan yang pertama. Demon King harus membangun sebuah tower. Tapi tower tidak boleh disembunyikan atau ditaruh di tempat yang sangat berbahaya. Dengan begitu, tower dapat ditemukan oleh para hero dengan mudah. Dengan mengikuti panduan Demon King, Gordon memberi saran agar Dias tidak membangun tower di sini. Karena tempat ini berbahaya, banyak monster berkeliaran dan sulit ditemukan atau didatangi oleh manusia. Tapi Dias tidak menuruti apa yang disarankan oleh Gordon dan tetap bersikeras membangun tower di sini. Gordon menganggap Dias adalah Demon King tanpa harga diri karena tidak mengikuti peraturan. Dias tahu betul,
Betapa sulitnya bagi seorang demon melanggar keyakinan yang sudah mendarah daging dan meresap ke dalam tulang. Kecuali demon itu merasakan pengalaman drastis, seperti kematian yang dia alami sendiri. Diaz mengatakan, "Dengarkan baik-baik, Gordon. The Demon King Standards adalah sampah. Terutama di tempat ini, Arin. Karena Arin dipenuhi oleh para hero, dan jumlah mereka terlalu banyak. Itulah mengapa banyak Demon King mati di sini. Manusia mulai sadar setelah kehancuran tower yang tak terhitung jumlahnya, kalau tower mempunyai sebuah mekanisme tertentu. Dan mereka menggunakan The Demon King Standards untuk melawan kita. Saat mereka masuk ke dalam, lantai 1 terlihat kosong melompong. Gordon sadar semestinya tower berisi struktur yang kompleks dan penuh dengan monster. Di lantai kedua pun sama, kosong tanpa ada apa-apa. Gordon berharap Diaz akan mengikuti peraturan yang kedua. The Demon King Standards, peraturan yang kedua. Demon King harus menculik pangeran atau tuan putri yang terdekat dalam mewarisi tahta, karena mereka akan memberikan demonic energi yang besar. Gordon memberikan masukan kepada Diaz. Kerajaan Korzen adalah yang terdekat dengan Gunung Ergest, di mana Tower Diaz berada. Gordon meminta Diaz untuk menculik putri kerajaan dengan ranking tertinggi dalam pewarisan tahta. Hisap kemarahan dan kesedihan kerajaan itu untuk bertumbuh dengan cepat. Diaz pun setuju dengan saran dari Gordon dan meminta Gordon untuk menjaga Tower karena Diaz akan pergi sendirian. Gordon merasakan ada secercah harapan setelah mendengar Diaz akan mengikuti peraturan yang kedua. Gordon bertanya kepada Diaz, putri mana yang akan Diaz culik? Diaz menjawab, putri dari kerajaan yang terjauh dari Tower, bagian paling selatan dari benua ini, kerajaan Hilderan. Dan di antara putri kerajaan, dia akan menculik yang paling lemah, putri kerajaan yang ke-13. Di hadapan putri kerajaan, Diaz berkata, dirinya datang untuk membawa kamu, Tuan Putri. Putri pun bertanya tentang identitas Diaz. Diaz menjawab, kalau dirinya adalah seorang Demon King yang akan menculik putri. Putri pun bertanya lagi, apakah Demon King yakin dapat menangani dirinya? Diaz pun menyanggupi kalau dia dapat menangani putri. Mendengar itu, putri pun setuju untuk dibawa oleh Diaz. Diaz pun menjadi curiga karena putri tampak tenang. Putri menjelaskan, dia sudah memperkirakan kalau sesuatu yang seperti ini akan terjadi suatu hari nanti. Diaz pun memperingatkan putri agar jangan macam-macam. Putri pun setuju untuk ikut dengan sukarela. Setibanya Diaz dan putri di Tower, Diaz memerintahkan Gordon untuk menaruh putri di lantai keempat, bukan di dalam penjara, karena putri ikut tanpa perlawanan, dan Diaz bersedia menawarkan sedikit kenyamanan untuknya. Saat melihat lantai keempat, membuat putri berpikir. Lantainya dingin dan keras. Sepertinya ia benar-benar diculik. Tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada kasur, tidak ada pelayan, tidak ada taman yang indah. Tapi, ini tidak buruk. Gordon melaporkan kalau Diaz diundang ke pesta yang diadakan oleh Tower of Beast untuk menyambutnya sebagai Demon King yang baru. Diaz tahu kalau pesta itu hanya kamuflase untuk mengintimidasi anak baru. Pada dasarnya, para Demon King terlalu sombong untuk bekerja sama dengan yang lainnya. Bagaimanapun juga, Arin mempunyai banyak faktor yang tidak terduga, membuat para Demon King membuang harga dirinya dan bekerja sama. Sebelumnya dia mengabaikan mereka, berpikir kalau mereka terlalu lemah mental. Tapi untuk saat ini, dia akan mencoba untuk berhubungan dengan mereka. Di Tower of Beast, Diaz disambut oleh Draxen, Demon King of Beasts, yang sudah berkuasa selama 70 tahun. Draxen berkata, dia mendengar kalau Diaz menghina The Demon King Standards. Archduke Arcane meminta dia untuk mengawasi Diaz sesampainya di sini. Diaz menyebut Archduke Arcane dengan sebutan orang tua, membuat Draxen murka karena Diaz sudah kurang ajar. Draxen membuang dagingnya ke lantai dan memerintahkan Diaz untuk menjilatnya sebagai tanda permintaan maaf. Diaz berkata, Draxen, apakah kamu tidak tahu mengapa dirinya ada di sini? Berdasarkan Demon King Standards, sesama Demon King tidak diperbolehkan membunuh satu sama lain. Bagaimanapun juga, apakah Draxen pikir dirinya akan menuruti peraturan itu? Draxen sampai gemetaran melihat aura Diaz yang sebegitu kuat.
Draxen mengatakan Archduke Arcane yang memerintahkan untuk mengawasi Diaz dan memastikan Diaz menculik putri kerajaan. Jika Diaz tidak melapor dalam sebulan, kamu akan kehilangan otoritas. Diaz pun berbalik badan dan memberitahu Draxen kalau dia sudah menculik putri yang sesuai dengan seleranya. Sekembalinya ke Tower, Diaz memerintahkan Gordon untuk memeriksa putri. Diaz akan mempelajari cara untuk menggunakan putri untuk rencana ke depannya. Diaz merasa Demon King yang lain mulai ikut campur urusannya. Konsekuensi menghina Demon King Standards lebih besar dari yang dia kira. Tapi Diaz yakin akan kesempatan kedua yang dia dapatkan. Diaz lebih memilih mati daripada harus mengikuti panduan Demon King sampah itu. Sejak dia menculik putri dengan rank terendah, Diaz yakin akan mendapatkan beberapa ratus poin. Ternyata Diaz sudah mendapatkan 13.000 poin lebih dan Diaz pun kebingungan. Tiba-tiba Diaz mendapatkan panggilan dari Draxen. Draxen memberikan selamat karena Diaz sudah mendapatkan pencapaian yang tidak mudah di Arin. Diaz pun sadar ada sesuatu yang salah. Dan benar saja, Gordon melaporkan kalau ada masalah di lantai 4. Diaz sampai terperangah melihat lantai keempat sudah berubah total. Saat melihat putri, Diaz yakin kalau putrilah yang membuat ekosistem ini. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang menguasai 4 elemen, dan hanya ada satu orang di kontinen ini. Ternyata dia salah menculik putri, yang diculiknya adalah putri pertama kerajaan Hildran, Ernan Hildran. Di kerajaan Hildran, Raja mengamuk setelah mengetahui putri Ernan diculik oleh Demon King. Raja memerintahkan untuk mengumpulkan hero terkuat dan seluruh pasukan di kerajaan. Raja ingin putri Ernan dibawa kembali dan Demon King bodoh itu dipenggal. Diaz bertanya kepada Ernan, mengapa dia tidak dapat merasakan mana apapun dari awal mereka bertemu. Ernan menjelaskan, kalau dia menggunakan cincin warisan keluarga kerajaan untuk menyembunyikan mananya. Ernan pun bertanya balik, apakah Diaz akan mengirim dia kembali setelah identitasnya terungkap? Diaz tahu kalau dia mengembalikan putri Ernan, dia akan menjadi bahan tertawaan. Tidak ada kerajaan yang takut akan Demon King yang pengecut. Akan membuat dia semakin susah untuk mengumpulkan demonic energy. Tiba-tiba muncul notifikasi, Berzedias sudah terdeteksi oleh manusia. Ras manusia menargetkan Demon King. Demonic energi Diaz bertambah 200. Kerajaan Hildran. Raja memerintahkan untuk segera menyelamatkan putri Ernan dan membunuh Demon King. Para pejabat mengatakan, kalau mereka tidak tahu Demon King mana yang melakukan itu. Mereka meminta Raja bersabar, menunggu kabar dari para pengintai. Tapi Raja sudah tidak sabar dan ingin secepatnya menyelamatkan putri Ernan. Salah seorang menteri berkata, tapi ada yang aneh. Demon King of Lust belakangan ini menculik pangeran dari negara lain. Karena itu Demon King of Lust dibunuh oleh hero. Dapat disimpulkan kalau ini adalah perbuatan Demon King yang baru. Tiba-tiba seorang prajurit melaporkan kalau mereka menemukan jejak magic. Mengarah ke utara dan sepertinya berada di Gunung Ergest. Gordon memperingatkan Diaz kalau pasukan dari Hildran dapat tiba sewaktu-waktu, sedangkan mereka belum ada persiapan sama sekali. Sambil tersenyum Diaz berkata, pasukan kerajaan Hildran tidak akan datang ke sini. Gunung Ergest adalah yang paling ujung di utara benua ini, sedangkan kerajaan Hildran berada di paling selatan. Tidak mungkin negara-negara yang berada di antara utara dan selatan akan membiarkan pasukan Hildran lewat begitu saja. Kerajaan Hildran akan dipaksa untuk mengirimkan Guild Hero. Di Guild Hero, berita penyelamatan putri di Gunung Ergest menjadi topik dan misi utama. Tapi para hero tidak ada yang mau menerimanya, karena Gunung Ergest penuh dengan monster dan berbahaya. Diaz tahu kalau Guild Hero juga tidak akan bergerak karena mereka hanya mementingkan uang. Gordon berpikir, kalau Diaz terlalu paham akan keadaan Arin, sepertinya Diaz pernah ada di sini sebelumnya. Seperti yang diperkirakan Diaz, tidak ada hero yang mau menerima misi penyelamatan Putri Arnan. Para hero sangat egois, pemilih, dan hanya mementingkan profit. Akan butuh waktu yang lama untuk mempersiapkan pasukan demon. Dan dengan demonic energy yang dimilikinya, Diaz yakin tidak akan cukup untuk mengatasi para hero. Diaz meminta Gordon untuk menghubungi Draxen karena dia berencana menjual demonic energy. Gordon terkejut dan berkata,
Demonic Energy adalah mata uang terbaik yang dapat digunakan untuk melampaui limit ras demon, membuka fitur tower, dan memperkerjakan monster. Mengapa Demon King ingin menukar itu dengan uang manusia? Diaz menjawab, dirinya yakin kalau Draxen akan membayar jumlah yang banyak. Kita tidak dapat menghentikan para hero dengan demonic energy yang kita punya, tapi dengan uang manusia, ada sesuatu yang dapat dilakukan. Holton Work, kota dekat dengan Gunung Ergest. Diaz menyamar sebagai mercenary dan menyuap penjaga agar bisa masuk ke dalam kota. Markas Mercenary Scarlet Hawk, di mana para mercenary bermalas-malasan mengandalkan prajurit untuk mengalahkan monster. Saat Kapten Mercenary mendengar kabar Demon King mendirikan tower di Gunung Ergest, Kapten itu mengatakan kalau itu kabar palsu. Kalian pasti tidak tahu Demon King dengan baik, tapi mereka selalu mendirikan tower di mana para hero dengan mudah dapat menjangkaunya. Kapten itu terkejut dengan kemunculan Diaz yang tiba-tiba. Diaz berkata, kalian semua tampaknya cukup berpengetahuan. Satu orang tinggal, dan yang lainnya pergi. Para mercenary menganggap Diaz sebagai penyusup dan menyerangnya dengan bersama-sama. Tapi semua serangan mereka tampak tidak berefek, dan Diaz dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Setelah beberapa lama pertarungan, hanya sang kapten yang tersisa. Diaz berkata, jangan takut. Kamu akan hidup jika menjawab pertanyaan darinya. Di mana pasar budak? Sang kapten membawa Diaz ke suatu tempat di mana budak manusia diperjualbelikan. Diaz memberikan sekantung emas dan meminta sang kapten menunjukkan budak yang lebih istimewa. Diaz pun dibawa sang kapten menuju sebuah ruang bawah tanah. Diaz menemukan sebuah budak elf dan berencana menggunakan elf itu sebagai mata-mata dan menyebabkan kekacauan di antara hero. Akhirnya, seorang hero yang bernama Hilan Kargil datang menemui Raja Kalderan. Hilan berjanji akan menyelamatkan Putri Ernan dan memberikan kepala Demon King kepada Raja. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.